Hello S people, saya Vian. Selama ini banyak yang nggak tahu kalau saya udah ada dalam dunia pergadgetan sejak belasan tahun yang lalu. Mulai dari HP masih pakai layar monokrom, sampai sekarang layar HP bisa dilipat-lipat. Tapi selama itu saya ada di dunia gadget, jujur aja saya belum pernah melihat fenomena growing sebuah brand ponsel secepat dan seagresif yang satu ini, Realme. Coba bayangin, tahun 2020 ini masih ada di bulan Agustus. Realme sudah merilis 8 buah smartphone dan 5 produk IoT. Sama aja kayak rilis HP hampir tiap bulan bro. Tapi yang paling menggelitik saya untuk akhirnya membuat video ini adalah informasi rahasia yang baru saja saya dapatkan beberapa hari terakhir, bahwa masih pada bulan Agustus ini juga Realme bakal merilis 2 seri baru lagi, yang salah satunya diprediksi sebagai Realme X3 Pro. Luar biasa edan kan? Fakta lain yang lebih mengejutkan, selain jadi brand smartphone paling agresif, nyatanya Realme cuma perlu waktu di bawah 1 tahun aja setelah rilis perdananya pada tahun 2018 lalu. Di kuartal 2 2019 lalu, Realme sudah berhasil masuk top 5 smartphone brand di Indonesia berdasarkan riset IDC. Selanjutnya berturut-turut masuk top 4 di kuartal 3 2019. Bahkan masih tetap ada di urutan 5 besar sampai awal tahun 2020 ini. Hanya dalam usia yang belum genap 2 tahun di Indonesia. Menurut saya, buat sebuah brand yang masih baru, ini sih nggak wajar. Sebuah anomali dalam dunia gadget. Bahkan di dunia marketing sekalipun, Realme absolutely the fastest growing smartphone brand. Stunning but suspicious. Dan itulah motivasi utama yang mencetuskan ide dari dibuatnya video investigasi ini. Apa motif dan tujuan Realme yang sebenarnya? Strategi apa yang sudah mereka lakukan? Dan benarkah ada sebuah konspirasi di balik kesuksesan Realme? Oke, kita mulai. Ada beberapa aturan dalam dunia investigasi. Pertama, mencari clue, research dan mengumpulkan data, membuat hipotesis, mencari sumber dan evidence untuk memperkuat fakta, sebelum akhirnya kita mengambil kesimpulan akhir. Namun tentunya saya tidak sendirian untuk membongkar misteri ini, karena kita akan ditemani oleh asisten saya yang akan bertugas di lapangan, untuk mencari source dan barang bukti untuk dilaporkan sebagai field report. Detektif kita. Kita, tolong cariin fakta-fakta tentang Realme ya di lapangan. Oke. Dan saya sendiri akan mengumpulkan data untuk membuat hipotesis awal. Pertama-tama akan kita mulai dari mencari clue. Oke, sekarang kita tarik mundur dulu ke beberapa tahun yang lalu, di mana semuanya bermula. Jadi Realme ini pertama kali masuk ke Indonesia pada tanggal 31 Oktober 2018 dengan Realme 2 dan Realme 2 Pro yang dijual eksklusif melalui online marketplace dengan harga yang fenomenal banget pada saat itu. Nggak heran pada penjualan perdananya langsung mendapatkan predikat sales champion di salah satu marketplace. Cuma beda sebulan setelahnya, Realme U1 dirilis dan lagi-lagi stole the market banget gara-gara jualan inovasi selfie kameranya, yang membuat mereka lagi-lagi berhasil dapat predikat triple champion di marketplace yang sama. Bisa dibilang launching perdana mereka ini berhasil mendapatkan impresi awal yang sangat baik buat pasar, yang banyak menganggap Realme sebagai game changer, bahkan trend-setting tech maupun desain khususnya dengan harga yang sangat kompetitif pada masa itu. Dan itulah momen terpenting awal mula lahirnya Realme. Halo? Bos, sekarang saya lagi ada di kampus dan saya ngawasin salah satu target. Dia pakai baju warna kuning dan kayaknya dia lagi nyebarin sesuatu deh. Oke, good. Yang baju kuning jangan sampai lolos.
bos lagi. Apa nih? Bos, target hilang. Tapi saya nemuin barang bukti. Kayaknya dia lagi ngumpulin massa deh. Mau ngapain ya? Pastiin cari tahu tentang dia, Git. Kita perlu informasi dari dia. Oke, bos. Oke, selagi kita tunggu informasi dari kita, kayaknya semua clue mengenai strategi pemasaran Realme sudah berhasil saya himpun. Inilah beberapa trik marketing yang dilakukan Realme yang membuatnya bisa berada di mainstream top player in the market. Jadi sejak awal, nampaknya Realme ini targeting marketnya concern banget ke pasar anak muda. Yang sebenarnya bisa kita lihat di tiap desain produk maupun seluruh marketing asetnya, yang kelihatan ngepop dan youth banget. Kayaknya Realme ini berusaha menyesuaikan karakteristik audiensnya yang notabene dinamis. Tahu sendiri anak muda zaman sekarang di era digital. Semuanya serba instan, yang alhasil bikin mereka jadi gampang banget bosenan. Nggak salah juga sih kalau akhirnya produk baru terus bermunculan buat ngikutin demand pasar yang sangat fluktuatif ini. Padahal kalau ingat zaman dulu, kayaknya HP muncul itu dalam setahun bisa dihitung pakai jari deh. Dan sekarang malah udah jadi lifestyle, semacam kayak gonta-ganti beli baju baru aja. Mau tahu seberapa agresifnya Realme ini di pasar? Menurut saya sih udah level akut bro. Kalau biasanya kita kenal klasifikasi segmen HP dibagi jadi 3, yaitu entry level, mid range, dan flagship, Realme punya strategi yang saya bilang sebagai strategi sapu bersih pasar bro. Kelas entry level ada C series, tapi masih ada subkategorinya berdasarkan harganya lagi. Misalnya Realme C2, C3, C11, C15 yang dibanderol mulai dari 1,5 jutaan, 1,6 jutaan, 1,7 jutaan, 1,8 jutaan, 1,9 jutaan, sampai 2 jutaan. Kelas mid-range ada Realme 5, 6, sampai Narzo series, mulai dari harga 2 jutaan, 3 jutaan, 4 jutaan. Bahkan kelas flagship juga ada X series mulai dari harga 6 jutaan ke atas. Jadi ibaratnya, seberapapun duit cash yang ada di dompetmu sekarang, Realme ini seakan-akan selalu punya solusinya secara spesifik. Gimana nggak sabu bersih pasar kalau gini caranya? Itu pun masih belum termasuk planning mereka yang dimulai di awal tahun ini bakal meramaikan dunia IoT juga, dengan dirilisnya Realme Buds sampai Realme Watch mulai awal 2020 lalu. Dan strategi yang terakhir, saya rasa karena penetrasi pasar yang tergolong sapu jagat juga, mulai dari jagat maya sampai jagat nyata. Seperti yang lagi ngetrend banget beberapa tahun terakhir, yaitu online flash sale, sampai retail toko offline semuanya dibabat. Nah, tapi jujur aja, banyak yang dalam tanda kutip trauma kan kalau udah dengar kata flash sale. Sampai-sampai flash sale itu punya sinonim kata lain yaitu goib. So, kayaknya kita perlu memperkuat fakta dari hipotesis saya ini secara langsung deh. Apakah Realme ini masih masuk kategori goib di pasar retail offline belakangan, yang cuma jualan iklan doang? The truth is out there bro. Let's prove it. Setelah saya berkeliling di salah satu marketplace gadget terbesar di Jogja, ternyata Realme 6 series, Realme C11 sampai yang terbaru Realme C15 yang termasuk di jajaran seri terlaris rata-rata ready stock dengan harga bandrol resmi bro. Kalau gini jadi make sense kan kenapa penetrasi pasar mereka bisa segede sekarang. Demand sama supply-nya jadi seimbang. Buyer senang karena harga nggak di markup, dan seller pun senang karena cuannya terkontrol. Ekosistem sehat kalau modelnya gini. Lagian kayaknya di tahun 2020 ini mulai nggak ada lagi istilah goib ya. Nyadar nggak sih? Tahu nggak gara-gara siapa? Menurut saya sih gara-gara Realme. Setelah saya nanya-nanya sama beberapa seller yang ada di sini, saya malah baru tahu kalau sekarang ini service center Realme juga udah kesebar rata di Indonesia. Padahal belum 2 tahunan umurnya. Lebih parahnya lagi pas saya investigasi lewat website resminya, ada layanan baru yang namanya Call Me Service. Asli parah ini layanan. Udah kayak Gojek aja. Jadi kalau HP Realme kita ada problem, kita cuma tinggal call aja HP-nya bakal dijemput. Seingat saya layanan personal kayak gini biasanya cuma ada di layanan brand dengan membership VIP kelas Sultan aja. Istilah bahasa Jawanya, Realme ini ngasor banget alias down to earth. Persaingan antar brand makin panas, dan ujung-ujungnya yang diuntungkan ya kita sebagai konsumen. Well, kita sudah investigasi mulai dari lahirnya Realme di Indonesia sampai gimana strategi mereka merebut pasar. Cuma menurut saya tetap aja masih ada yang kurang. Masalahnya, kok bisa secepat itu? Kayaknya kita perlu nambah referensi informasi dari si Gita lagi deh. Lagi ngapain ya dia sekarang? Yuk kita tahu ya.
Gimana Git? Ada perkembangan? Aman bos, saya sudah dapat informasi A1 mengenai posisi target. Oke, kali ini jangan sampai lolos ya. Sorry bos, target lolos lagi. Wah, terpaksa kita pakai plan B deh kalau gitu. Serius, yakin ya bos? Iya deh, nanti saya yang tanggung jawab. Ya udah deh kalau gitu. Akhirnya kita bisa ketemu juga nih. Kenalin, nama saya Vian. Saya perlu nanya-nanya nih mengenai Realme. Ini jurnal kamu kan? Di sini tertulis kalau kamu ini Realme Insider. Apa maksudnya ya? Loh, ini Iqbal siapa ya? Iqbal yang main Dilan. Masa detektif nggak tahu Dilan sih? Ini maksudnya apa ya? Realme Campus Ambassador. Kayaknya perlu cara lain nih. Oke, akhirnya dia buka suara dan menceritakan seluruh struktur organisasinya kepada kita. Dengan adanya kesaksian dari Yoga selaku Realme fan, sekaligus seorang Realme insider, lengkap sudah investigasi kita. Jadi salah satu kekuatan yang bikin para fan Realme ini loyal, ternyata Realme ini juga sangat concern dalam kekuatan community. Mulai dari para user Realme dan member di community forum Realme yang disebut sebagai Realme fan. Realme fan yang terdaftar sebagai Realme insider, yang bakal punya privilege untuk nyobain produk-produk Realme terbaru yang bahkan bisa diskusi sama tim Realme buat ngasih ide dan masukan. Sampai diangkatnya seorang Realme fan sebagai Realme Campus Ambassador, di mana Realme bakal pilih satu orang perwakilan di setiap kampus yang bakal dapat produk terbaru dari Realme sekaligus kesempatan buat magang di kantor Realme. Jelas mereka makin loyal kalau kayak gini caranya. Jadi seakan para fansnya ini bukan cuma dianggap sebagai konsumen, tapi juga bagian dari Realme. Dan informasinya, sampai semester pertama 2020 ini, jumlah Realme fan yang ada di Indonesia udah mencapai 6 juta orang. Gila kan? Setahu saya kalau udah punya banyak pembela garis keras kayak gini, bakal makin susah buat dilawan ke depannya nanti. Saya akui Realme ini benar-benar totalitas banget hampir seluruh aspek bisnisnya. Jadi wajar banget kalau mereka bisa growing sampai seperti sekarang. Asli kreatif banget cara marketingnya. Akhir kata, buat saya seluruh petunjuk dan informasi dari investigasi kita kali ini udah cukup buat mengambil kesimpulan akhir. Mulai dari perilisan produk-produknya yang super agresif buat menuin demand anak muda, strategi marketing yang kreatif, penetrasi segmen pasar yang sabu bersih, sampai ekosistem community-nya yang bersentris banget sama fan-nya. Ini sekaligus ngejawab kenapa Realme bisa jadi fastest growing smartphone brand di Indonesia hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun aja. Salut banget buat Realme. Saya Vian, see you in the next videos. Suddenly, the world I used to know, I see it differently. You woke me from a dream.